Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Nah, yang pertama kita siapkan alat terlebih dahulu. Di sini ada mistar, kemudian meja pemeriksa, lampu penghangat, dan sarung tangan. Kemudian cuci tangan, 7 langkah di bawah air mengalir. Kemudian keringkan dengan handuk pribadi. Selanjutnya, dekatkan alat. Nyalakan lampu penghangat. Kemudian selanjutnya memakai sarung tangan. Kemudian jelaskan tindakan kepada ibu. Bu, perkenalkan, nama saya Siatika. Saya bertugas pada pagi hari ini. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu. Apakah ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Permisi ya ibu. Ya. Kemudian hidupkan bayi di atas meja secara terentang. Kemudian jaga kehangatan bayi. Kemudian lakukan pemeriksaan, yaitu dengan pertama melakukan pemeriksaan kepala. Lihat bentuk kepala simetris atau tidak. Kemudian lihat apakah terdapat sepal hematom atau kaput succedanum. Sepal hematom yaitu adalah terdapat darah pada kepala bayi. Kemudian kaput succedanum yaitu adalah berisi cairan pada kepala bayi atau tonjolan. Kemudian selanjutnya periksa apakah ada struktura atau molding. Nah, kemudian selanjutnya periksa apakah ada tanda-tanda trauma pada kepala bayi. Selanjutnya melakukan pemeriksaan mata. Lihat bentuk mata apakah simetris atau tidak. Kemudian apakah ada katarak kongenital, strabismus yaitu adalah mata juling. Kemudian apakah ada pus atau mata banana. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan hidung. Lihat hidung. Kemudian lihat. Kemudian lihat penapasan cuping hidung. Kemudian lihat epicanthus yaitu lipatan kulit vertikal pada sisi hidung. Kemudian lihat apakah ada septum nasi yaitu sekat yang memisahkan kedua rongga hidung di bagian tengah. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan mulut. Lihat apakah mulut simetris atau tidak. Kemudian apakah ada labia palatosikisis atau bibir sumbing. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan telinga. Lihat apakah telinganya membentuk simetris atau tidak. Kemudian posisi telinga dengan cara menarik garis khayal dari bagian sudut mata secara horizontal ke arah atas daun telinga. Ini. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan leher. Lakukan palpasi pada leher dengan menggerakkan jari. Seperti ini. Menggerakkan jari-jari ke seliling leher. Kemudian melakukan pemeriksaan klavikula. Dengan jari telunjuk raba seluruh klavikula untuk memastikan adanya fraktur atau patah pada tulang. Kemudian melakukan pemeriksaan tangan. Luruskan kedua tangan, kemudian bandingkan, periksa apakah adanya sindaktili atau polindaktili. Sindaktili yaitu adalah jari yang melekat pada sisi kedua jari. Kemudian kalau polindaktili yaitu adalah kelebihan jari. Kemudian melakukan pemeriksaan dada. Periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernapas. Lihat. Kemudian lihat adanya retraksi interkostal. Kemudian infeksi puting susu dan alveolar transparan atau tidak. Kemudian dilihat. Selanjutnya melakukan pemeriksaan abdomen dengan melakukan pemeriksaan hernia umbilikal, yaitu suatu kondisi ketika usus menonjol melalui otot perut pada pusar. Kemudian selanjutnya memeriksakan genitalia. Genitalia pada laki-laki, bayi laki-laki ukur panjang penis lebih kurang 3 cm. Kemudian pastikan adanya lubang uretra
pastikan adanya femosis, kemudian palpasi skrotum apakah testis sudah masuk dalam kantong atau belum. Jika bayi perempuan, periksa pulpa dengan cara membuka labia secara perlahan untuk memastikan adanya klitoris, orifisium, uretra, dan lubang vagina. Yang kedua, kemudian periksa pulpa dengan cara membuka labia secara perlahan untuk memastikan adanya klitoris, orifisium, uretra, dan lubang vagina. Kemudian selanjutnya memeriksakan tungkai. Periksa kesimetrisan tungkai, kemudian periksa panjang kedua kaki dengan cara meluruskan kemudian dibandingkan. Selanjutnya periksa adanya fraktur dengan melakukan tes Orlani dengan cara melakukan kedua kaki bayi kemudian lepas secara perlahan. Jika terdengar bunyi klik, maka terjadi DDH. DDH yaitu adalah suatu kondisi di mana persendian pinggul anak berkembang tidak baik. Selanjutnya melakukan buka pakaian bayi dari pinggang ke bawah. Kemudian periksa panggul dengan cara memegang masing-masing kaki, kemudian letakkan ibu jari pada bagian femur atau bawah paha, sedangkan empat jari lainnya di atas trochanter mayor. Ini. Kemudian tekuk lutut 90 derajat dan diabduksikan kedua tungkai secara perlahan. Bila terdapat tanda klek pada femur, berarti adanya dislokasi acetabulum. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan spinal. Telungkupkan bayi, cari adanya tanda abnormalitas seperti spina bifida atau tonjolan. Kemudian periksa apakah ada sphincter ani. Selanjutnya melakukan pemeriksaan kulit. Periksa warna kulit, ruam, dan bercak lahir atau memar. Tidak ada. Kemudian selanjutnya melakukan refleks pada bayi. Yang pertama refleks Moro. Refleks Moro yaitu adalah di mana jika bayi ditepuk maka dia akan terkejut. Selanjutnya refleks rooting. Refleks rooting yaitu adalah refleks mencari dengan cara menyentuh pipi dan sisi mulut bayi, maka dia akan mencari dan akan membuka mulutnya dengan lebar. Selanjutnya refleks swallowing. Refleks swallowing itu adalah refleks menelan. Selanjutnya refleks Babinski, yaitu ketika kita memegang telapak kaki bayi, dia akan merenggang. Kemudian refleks Palmagraf, yaitu refleks menggenggam. Kemudian merapikan bayi dan menggendong bayi. Setelah merapikan bayi dan menggendong bayi, kemudian membereskan alat, dan berikan pada bayi kepada ibunya. Ibu bayinya sudah saya periksa. Kasih ibu. Selanjutnya melepaskan sarung tangan, kemudian mencuci tangan. Nanti dilapkan, kemudian keringkan dengan handuk pribadi.